Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita datang bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Dia. Kita mau bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan. Ada pengharapan sejati di dalam Engkau Tuhan. Bahkan ada kekuatan yang baru. Ada kemenangan, ada sukacita. Ada kesembuhan Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau limpahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan setiap kami. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami dalam hadirat. Sebab kami percaya ada urapan yang baru. Ada kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan ke setiap kami. Kami datang dengan senap hati kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur bersyukur kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik.
Mari angkat suaramu bersama-sama katakan. Syukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur. Syukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sekalipun kami dalam lembah kegelapan Tuhan, namun kami percaya pertolongan-Mu dahsyat, pertolongan-Mu dahsyat. Haleluya, mari kita sembah. Glory, haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan bersama-sama, tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan hatiku, oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Mari serukan, katakan Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, karena Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat suaramu bersama-sama katakan, ku bersyukur. Syukur, kami bersyukur. Bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
bersyukur, Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lama-lama laya lama syadaya namas. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, membawa hidup kami, membawa korban syukur kami. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Mari angkat penyembahan, mari bawa korban syukur-Mu. Kiara lama-lama laya lama syandaya namase. Kiara lama-lama laya lama syandaya namase. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, kami kagum akan Engkau. Mari angkat penyembahan-Mu. Kiara lama-lama laya lama syandaya namase. Haleluya, haleluya. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Lama laya lama syadaya namase. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Kiara lama ya lama syadaya namase. Haleluya, haleluya. Kiara lama laya lama syadaya namase. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami, memenuhi seluruh kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiara lama-lama laya lama. Kiara lama-lama lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah. Terima kasih. Kalau Tuhan menyertai hidup kami, kami bersyukur untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Iman dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari dengan segenap hati kita akan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat suaramu, katakan, kami mau memujimu Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh beribadah, meskipun dengan cara yang berbeda. Kami percaya Tuhan, jarak dan waktu tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih buat saat yang indah kami boleh memuji Engkau, menyembah-Mu. Dan sekarang tiba waktunya kami mau mendengar suara-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Didiklah kami, ajarlah kami Tuhan. Dan terangilah jalan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami perlu Engkau di tengah-tengah dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu melindungi dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Saya bersyukur masih bisa berjumpa dengan saudara jemaat GBI Pasteur pada hari ini tanggal 26 April 2020. Saya juga percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Bangkit dan Menjadi Terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu hari-hari ini di seluruh dunia ada banyak orang yang sedang hidup dalam kegelapan secara rohani. Ada terjadi hal yang membuat orang mengalami ketakutan. Di seluruh dunia orang dicekam oleh karena adanya pandemi virus corona ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang hidup dicekam oleh ketakutan? Karena ada kegelapan yang sedang terjadi dan orang takut terhadap kegelapan. Orang tidak tahu apa yang ada di dalam kegelapan. Dan orang tidak bisa melihat apa-apa pada waktu mereka ada dalam kegelapan. Itulah yang membuat manusia takut. Itulah yang membuat manusia cemas. Itulah yang membuat manusia khawatir menghadapi situasi yang sedang terjadi ini. Kegelapan selalu membuat kita tidak nyaman. Kegelapan selalu membuat orang merasa takut dan khawatir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang secara rohani sedang mengalami krisis dalam kehidupannya. Mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah mereka alami atau belum pernah mereka alami selama ini. Dalam saat-saat seperti ini, banyak orang membutuhkan kepastian, banyak orang membutuhkan kejelasan, dan banyak orang yang membutuhkan pengharapan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri pernah mengalami situasi krisis setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Yesus pernah mengalami apa yang sekarang kita semua alami. Ada sebuah krisis yang terjadi, ada bahaya yang mengancam. Tetapi kita lihat bahwa Yesus merespon krisis itu dengan cara yang bijaksana. Alkitab berkata, ia
mendengar Yohanes telah ditangkap dan ia menyingkir ke Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus menyingkir ke Galilea? Apakah ia takut? Saya percaya bukan respon Yesus terhadap ketakutan yang membuat ia menyingkir ke Galilea. Yesus menyingkir karena dia tahu waktunya belum tiba. Dia tahu bahwa ini baru awal dari masa pelayanannya. Masa transisi dari pelayanan Yohanes Pembaptis dan beralih ke pelayanan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, kondisi yang sama sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Kita menghadapi krisis karena adanya virus ini. Dan Tuhan ingin kita juga menjadi orang yang bijaksana. Kalau hari-hari ini kita dihimbau untuk lebih banyak di rumah, melakukan kegiatan kita di rumah, melakukan pekerjaan kita, pendidikan kita, bahkan ibadah pun kita harus lakukan di rumah-rumah. Bukan karena kita ketakutan, tetapi kita merespon situasi yang sedang terjadi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Seperti Yesus menyingkir ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Maka kita taat kepada himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah supaya penyebaran dari virus ini bisa terkendali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yesus menyingkir ke Galilea. Yesus tinggal di sebuah kota yang bernama Kapernaum karena Yesus punya dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah seperti dikatakan firman Tuhan, Yesus menyingkir ke sana untuk menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya. Ia taat pada panggilan dan kehendak Bapa. Dia menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, tujuan Yesus pergi ke Galilea, ke Kapernaum adalah ia menerangi daerah yang dikatakan sedang dinaungi kegelapan dan dinaungi oleh ketakutan akan maut. Bukankah hari-hari ini situasi ini yang sedang terjadi di seluruh dunia, saudara? Ada banyak orang hidup dalam kegelapan. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Karena ada bayang-bayang maut yang membuat mereka takut dan cemas. Saya percaya Yesus sadar bahwa kehadirannya ke Galilea, kehadirannya ke kota Kapernaum, karena daerah itu memerlukan terang. Mereka sedang hidup dalam kegelapan. Semakin pekat sebuah kegelapan, maka semakin besar kebutuhan akan terang diperlukan oleh daerah itu. Sekecil apapun terang yang kita bawa, maka itu akan berdampak besar apabila terjadi kegelapan yang sangat pekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini yang sedang kita alami hari ini adalah satu kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada krisis di dalam segala hal. Kalau kita lihat sejarah manusia, belum pernah terjadi sebuah penyakit bisa membuat orang di seluruh dunia terpaksa tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Mereka harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, melakukan semuanya dari rumah. Kalau kita lihat secara global, kota-kota besar dunia, contohnya kota besar di Amerika, New York, yang dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Hari ini kalau kita lihat kondisinya, kota ini pun sekarang menjadi sepi. Semua orang tinggal di rumah. Bandara-bandara besar dunia yang selama ini penuh dengan hiruk-pikuk pesawat yang tinggal dan pergi, sekarang semuanya sepi. Hanya menjadi tempat parkir bagi pesawat-pesawat yang ada. Kota-kota suci seperti Vatikan, Yerusalem, yang tidak pernah sepi dari peziarah yang datang untuk mencari kebenaran, mencari pencerahan. Hari-hari ini pun kota-kota itu sepi dan menutup diri entah sampai kapan. Akibat virus corona ini, seluruh dunia mengalami situasi yang sama seperti yang terjadi di Galilea, di Kapernaum pada waktu Yesus mengunjunginya. Mereka diam dalam kegelapan dan dinaungi, dibayang-bayangi oleh maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang bertanya,
Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Lalu kenapa ada banyak orang yang harus kehilangan nyawa, kehilangan anggota keluarganya karena penyakit ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seperti firman Tuhan katakan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itu adalah sebuah janji yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Saya percaya di balik peristiwa pandemi ini, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi sama seperti orang lain yang dicekam ketakutan, yang hidup dalam kegelapan. Karena di dalam kita ada Yesus yang adalah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu dipakai kata weiji. Kata weiji itu terdiri dari dua suku kata. Wei itu artinya bahaya, dan ji artinya kesempatan. Berarti dalam kata krisis dalam bahasa Mandarin, dalam sebuah krisis itu mengandung dua hal. Yang pertama, ada bahaya yang mengancam, tetapi di balik bahaya itu ada sebuah kesempatan besar yang terbuka untuk kita semua. Saya percaya bagi kita tubuh Kristus, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas batu karang yang teguh. Tuhan punya rencana, ada kesempatan, ada pintu yang terbuka di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi ini. Saya percaya paling tidak ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah-tengah krisis ini. Atau nanti setelah krisis ini selesai, kita harus melakukan dua hal ini, saudara. Nah, dua hal ini kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, yang pertama Tuhan ingin agar umatnya orang percaya, yaitu kita harus bangkit. Dikatakan bangkitlah. Kata bangkitlah itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan sebagai panglima perang kita. Tuhan mau agar kita tidak terintimidasi oleh situasi yang sedang berkembang. Minggu lalu kita mendengar firman tentang bagaimana kita menjadi prajurit Tuhan yang tangguh. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk mengikut Yesus, tetapi kita dipanggil untuk menjadi laskar Kristus, menjadi prajurit Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata bangkit artinya dari posisi duduk kita berdiri. Dari posisi bersembunyi karena takut, sekarang kita keluar dari persembunyian dan mulai berperang. Kata bangkit juga bisa berarti dari bertahan. Sekarang kita menyerang. Karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Saat menyerang, jangan lupa kita wajib mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 18 dikatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan
untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bangkit, kalau kita berdiri tegap, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka sebetulnya tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Saya percaya firman Tuhan berkata, 1 orang dari antaramu akan mengejar 1000, dan 2 orang akan mengalahkan 10.000. Kalau kita bangkit, kita berdiri sebagai prajurit Kristus yang tangguh, sebagai prajurit Kristus yang taat kepada panggilan Tuhan, kita bangkit dan tegap berdiri, maka kita akan mengalahkan semua tantangan. Kita mengalahkan semua intimidasi dari situasi yang sedang terjadi. Saudara, hari-hari ini kita punya banyak waktu di rumah. Mari kita gunakan waktu yang berharga ini untuk lebih banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar untuk lebih peka kepada suara Tuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Hari-hari ini kita berlimpah dengan informasi. Ada banyak berita, baik dari media sosial, baik dari berita-berita online, yang kita terima setiap saat. Saudara, tidak semua hal yang kita dengar itu benar. Tidak semua informasi yang kita dengar itu sesuai dengan kenyataan. Marilah kita berhikmat untuk bisa menyaring mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Seringkali ada banyak sampah yang kalau kita mendengar itu akan hanya membuat kita menjadi takut dan terintimidasi. Mari kita kurangi itu. Itu adalah tipu daya iblis. Iblis ingin menipu orang-orang percaya untuk percaya bahwa situasi ini mempengaruhi kerohanian kita sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita gunakan lebih banyak waktu membaca, merenungkan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan tidak putus-putus di dalam roh, dan selalu berkomunikasi dengan Bapa kita yang baik. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita bisa bangkit seperti prajurit yang tangguh. Kita bisa maju berperang, mengenakan selengkap senjata Allah, dan kita akan mengalahkan situasi ini. Kita akan mengalahkan tipu daya iblis, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak dinaungi kegelapan, bahkan kita tidak takut terhadap yang namanya maut dan kematian. Itu yang pertama, saudara, kita harus bangkit. Yang kedua, seperti Yesaya katakan, Tuhan mau setelah kita bangkit, kita menjadi terang. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata terang dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-16 yang tadi kita baca, berasal dari bahasa Yunani. Kata terang itu dari bahasa Yunani phos. P-H-O-S. Dibaca phos. Dari kata phos muncullah kata fosfor. Fosfor adalah sebuah unsur kimia yang kalau dikenakan pada sebuah benda, maka benda itu bisa menyala di tengah kegelapan. Biasanya dipakai di arloji kita atau di baju kita, di kaos kita, yang kalau lampu dimatikan, maka baju yang kita kenakan, angka yang di arloji kita itu bisa menyala, berpendar kehijauan. Itulah unsur fosfor. Nah, kata fos itu memiliki arti terang yang absolut, terang yang sejati, lawan dari gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat bahwa Alkitab kita diawali dengan penciptaan terang dan diakhiri juga dengan terang. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang ini sudah ada sejak awal dunia ini diciptakan. Sebelum ada benda-benda penerang seperti matahari dan bulan.
Karena terang itu bersumber dari Tuhan sendiri. Terang itu bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 23 dikatakan demikian. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sudah dikasih Tuhan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau engkau ikut aku, kalau kita mengiring Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, maka terang itu akan menjadi bagian kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Bapa di dalam aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita membaca kebenaran ini, bahwa Yesus sang terang dunia itu hidup di dalam hidup kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 22 dan 23 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara rohani, Yesus Kristus, terang dunia, hidup di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Berarti di dalam hidupmu, di dalam hidupku, ada sumber terang. Kita dilahirkan oleh benih ilahi. Kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kita secara iman, kita percaya bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita adalah anak Allah dan Yesus yang adalah anak sulung Bapa tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti sebetulnya sejak saat itulah terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Yesus terang sejati, terang absolut itu hidup dalam kita melalui rohnya yang diberikan kepada kita. Dikatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan rohnya kepada kita. Nah, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk kita juga bisa menjadi terang dunia. Yesus pernah berfirman bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik. Kita dipanggil untuk memberikan pengharapan kepada dunia yang hari ini sedang hidup dalam kegelapan dan dinaungi oleh maut. Sudah dikasih Tuhan, lalu apa bagian kita? Setelah kita sadar, setelah kita yakin dan percaya bahwa Yesus tinggal dalam kehidupan kita, bagian kita adalah dengan iman. Setiap hari kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa di dalam hidup kita sudah ada sumber terang. Yesus tinggal, Yesus menyatu, Yesus ada dalam kehidupan kita. Dia bergerak dalam kehidupan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara ingat, dulu kita tahu ada sebuah bohlam lampu yang di dalamnya ada kawat yang kalau kita nyalakan kawat itu akan bersinar.
Nah, hidup saya dan saudara itu seperti bolam lampu yang transparan itu. Dan sumber terang itu, kawat yang menyala, kawat filamen itu adalah Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga bukan kaca yang menyala, tetapi kawat yang ada di dalam bohlam lampu itulah yang menyala. Kita hanya wadah. Yesus yang menyala, sumber terang dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah mengizinkan Tuhan dan merelakan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan sinarnya. Untuk Tuhan bercahaya melalui kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita hidup terbuka, transparan. Dan kita mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Membersihkan kehidupan kita. Seperti bola lampu itu. Kalau dia kotor, maka sinarnya akan menjadi buram. Maka bola lampu itu harus dibersihkan. Nah, seringkali Tuhan memproses kehidupan kita. Tuhan membersihkan hidup kita dari kenajisan, dari dosa, dari kesalahan. Agar sinar yang ada di dalam hidup kita, yaitu dirinya sendiri, itu boleh terpancar keluar. Dan banyak orang yang sedang hidup dalam kegelapan, boleh diberkati dengan sinar yang ada dalam kehidupan kita. Dengan hidup yang bersih, dengan hidup yang diproses oleh Tuhan, maka terangnya tidak akan terhalang. Dunia boleh melihat, sehingga hidup kita bukan hanya mengharapkan untuk diberkati, tetapi kita menjadi saluran berkat Tuhan. Kita memberikan pengharapan kepada dunia yang sedang mengalami ketakutan. Di tengah krisis ini, Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu yang mereka cari di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini. Saudara, saya percaya kita dipanggil Tuhan untuk membawa pengharapan bagi dunia dan bagi manusia yang sedang hidup dalam kegelapan dan dinaungi atau dibayang-bayangi oleh maut. Saya percaya bahwa kita boleh menyatakan di tengah-tengah masa-masa ini bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan ada harapan untuk hidup yang kekal. Karena Dia berjanji bahwa tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan maut sekalipun, kematian sekalipun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Hidup kita tidak hanya berhenti di bumi ini, tapi hidup kita akan terus berlanjut di dalam kekekalan. Inilah pengharapan yang diperlukan oleh dunia hari ini. Krisis ini Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan ingin lebih banyak orang sekarang mencari kebenaran, mencari pengharapan, mencari kekuatan yang selama ini mungkin mereka mendapatkan itu dari kekayaan mereka, dari posisi mereka. Tetapi semuanya itu sekarang tidak bisa menjamin kehidupan mereka. Semua bisa hilang, semua harus mereka tinggalkan. Marilah kita sebagai orang percaya, kita bangkit dan kita menjadi terang. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai saya dan saudara dalam melakukan tugas ini. Saya percaya rohnya akan diberikan kepada kita untuk menguatkan kita. Ada satu kekuatan dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk menggenapi tujuan yang Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Biarlah kita hidup menggenapi tujuan Tuhan ini, bangkit dan menjadi terang. Dan saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kita akan menjalani satu kehidupan yang berkualitas. Dan kita akan menggenapi rencana Tuhan, menggenapi kehendak Bapa yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketakutan. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Banyak orang hidup dibayangi oleh maut. Tugas kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang, untuk kami boleh menyalurkan terang Tuhan. Kami bangkit tidak terintimidasi oleh situasi dan keadaan, tapi kami menyatakan kedahsyatan Tuhan. Kami hidup dengan bijaksana,
Tapi kami di saat yang sama juga kami bangkit dan kami menerangi kegelapan yang sedang terjadi. Dimulai dari lingkungan di sekitar rumah kami, kepada tetangga kami, atau kepada orang-orang yang terdekat dengan kami. Dan kami juga bisa mulai menerangi orang-orang yang baru kami kenal. Kalau mereka mulai menceritakan kekhawatiran mereka akan masa depan, ketidakpastian yang mereka hadapi tentang pekerjaan, tentang usaha mereka, biarlah kami boleh memberikan peneguhan. Kami memberikan kekuatan bahwa hanya di dalam Yesus kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Karena Yesus adalah terang dunia. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus berikan kami hati yang taat, hati yang rela untuk Engkau pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia yang sedang menderita ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat GB Pastor ini, agar Tuhan boleh pakai seluruh jemaat-Mu untuk bangkit dan menjadi terang. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth pada pukul 7:30 malam melalui Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube dan disertai perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur masing-masing di rumah ya. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay anointed, stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless you. Halo semuanya, nah walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita, seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pastor. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau nge-scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti.
atas semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba